Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia berdiri sebelumnya dengan mata terkejut. Sosok kurus perlahan muncul di tempat itu. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit tercengang. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan muntah darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan muncul. Dalam sekejap, hawa dingin melonjak di dalam hati cukup banyak orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak ada yang mengira Xiao Yan tidak berlari secepat mungkin dalam menghadapi barisan Chen Xian yang kuat ini. Dia malah berani berpura-pura, menghindari kedua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah menyaksikan dengan jelas situasinya sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dibunuh oleh Xiao Yan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing tidak jauh dari sana. Pemahamannya tentang Xiao Yan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling sering dia dengar adalah tes 5 klan besar di kota Pil Suci. Meskipun kinerja Xiao Yan selama tes cukup bagus, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa terkejut. Selain itu, kekuatan Xiao Yan hanya sekitar bintang 4 Douzong. Kekuatan Chen Xian memiliki level yang sama. Namun, Song Qing tidak menyangka Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Mata Cao Ying yang cantik mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia tidak mengira dia mampu bertarung bahkan bersama dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga sadar bahwa kata-kata Song Qing akan memiliki efek sebaliknya pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, dia sadar bahwa kebanggaan hatinya tidak akan hilang darinya. Xiao Yan pasti akan mengabaikan nada amalnya. Selain itu, kekuatan yang dia tunjukkan memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Berat, kamu mencari kematian. Kedua tetua akhirnya pulih setelah Chen Xian dipukul begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka berteriak dengan marah saat tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya mengulurkan tangan dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh ini. Aku ingin dia menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Wajah feminin Chen Xian ditutupi dengan tatapan ganas setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan dari Xiao Yan itu benar-benar menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya, menyebabkan dia dengan gila-gilaan meraung perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan mereka berdua takut. Jika Xiao Yan menyelinap pergi lagi, kemungkinan Chen Xian akan merasa sulit untuk tetap hidup. Pada saat itu, mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte tersebut. Hukuman yang lebih buruk dari kematian. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya Douzong bintang 4, dia sangat merepotkan untuk dihadapi. Aduh. Orang tua itu, yang perlahan melangkah maju, melirik Xiao Yan tidak jauh dari situ. Dia menghela nafas lagi di dalam hatinya, merasa agak menyesal. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada Chen Xian, maka kamu telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi pria tua itu gelap saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik bagimu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada pemimpin sekte juniormu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara samar. Orang tua itu membosankan, dan dia merasa tidak bisa berkata-kata. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak memiliki konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menikam Xiao Yan karena beberapa ketidaksenangan di hatinya. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Dou Qi yang agung melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah dari cukup banyak orang di bukit untuk mengungkapkan beberapa ketidaknyamanan. Hanya dengan kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat orang tua itu, yang bertindak seperti sedang menghadapi musuh besar.
Xiao Yan kemudian melirik wajah ganas Chen Xian dengan cara yang ceroboh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Xiao Yan dari sebelumnya. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan, mereka jauh lebih rendah dalam hal kecepatan saja. Penatua Bai, mengapa kamu tidak membunuh ini? Chen Xian, yang jaraknya tidak jauh, berteriak dengan nada suara ganas sementara lelaki tua itu ragu-ragu. Kebenciannya pada Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai mengerikan. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas pelan setelah mendengar tangisan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pisau besar sepanjang 5 kaki muncul. Segera, ujung pisau diarahkan ke Xiao Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya tampak seperti burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Pisau besar di tangannya tampaknya memiliki kekuatan membelah gunung saat merobek udara. Cahaya pisau setinggi 10 kaki terbentuk di ujung bilahnya. Setelah itu, pria itu dengan kejam meretasnya ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia melihat serangan tajam pria tua itu. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh saat raungan gemuruh muncul. Ledakan! Pisau besar memotong udara dan tiba. Itu dengan kejam menabrak tanah kosong, menyebabkan seluruh bukit bergetar. Sebuah celah besar menyebar dari titik di mana bilah itu mendarat di tanah. Itu meluas ke bagian tengah bukit. Baru kemudian perlahan-lahan berhenti. Semua orang dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan kekuatan destruktif yang kuat dari lelaki tua itu. Mereka buru-buru mundur lebih jauh. Sangat mudah bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Orang tua itu merajut alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya sakit kepala. Matanya dengan cepat melihat ke tempat Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat aktivitas apapun di sana. Keluar! Mata tegas pria tua itu menyapu saat hawa dingin melintas di matanya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kejam meretas ruang di sebelah kirinya. Penggaris hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul ketika pisau memotong ruang, menghalangi dalam prosesnya. Sosok Xiao Yan terungkap pada saat bersamaan. Xiao Yan menjentikkan pergelangan tangannya dan penggaris berat itu dengan licik menghindari pisau besar yang dingin itu. Tubuhnya berputar sedikit, dan penggaris berat di tangannya diayunkan olehnya. Penguasa yang berat itu membawa angin panas yang luar biasa kuat saat berayun ke arah kepala lelaki tua itu. Orang tua itu hanya mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Apa yang menurutnya merepotkan untuk dihadapi adalah kecepatan Xiao Yan. Jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua Douqi di tubuh Xiao Yan dalam 10 pertukaran. Kekuatan bintang Dou Zong 9 adalah 5 bintang lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan Douqi di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Setelah itu menggumpal pada pisau besar. Cahaya terang dan kuat terwujud pada pisau sampai tampak seperti benda divine. Yang tajam dan dingin melesat ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa berat itu bersiul. Namun, tepat ketika hendak bertabrakan dengan bilah besar itu, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Pada saat ini, tangan Xiao Yan yang lain dengan cepat membentuk serangkaian segel yang mempesona. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Xiao Yan dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Douqi yang melonjak di dalam tubuhnya segera melonjak. Dengan pemahaman Xiao Yan saat ini tentang 3 perubahan misterius, dia pada dasarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakannya seperti yang dia inginkan. Gelombang Douqi-nya diam. Itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya juga. Melonjaknya Douqi di dalam tubuh Xiao Yan juga menyebabkan auranya meningkat saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penguasa berat juga dengan cepat naik juga. Akhirnya, itu dengan keras bertabrakan dengan pisau besar yang terang di depan mata tertegun lelaki tua itu. Suara yang mengguncang bumi bergema di atas bukit.
Segera, angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai dengan mereka berdua menjadi titik fokus. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Retak! Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul di dalam badai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis pada saat ini. Matanya yang menyipit telah menangkap sedikit retakan saat tiba-tiba muncul di pisau besar. Bagaimana kekuatan bocah ini melonjak begitu cepat? Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih jelek ketika dia merasakan tekanan yang ditransmisikan ke tangannya. Apakah bocah ini mencoba bertindak lemah untuk memakan yang kuat sejak awal? Ledakan! Sementara pikiran ini berlama-lama di hati lelaki tua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini, bahkan dia terguncang sampai kakinya harus mundur. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali pria tua ini dengan nama keluarga Bai. Dia tidak ragu-ragu saat jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, dia berubah menjadi badai liar yang menyapu Chen Xian tidak jauh dari sana. Kamu mencari kematian. Setelah melihat bahwa Xiao Yan berani menyerang, penatua lainnya, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi cekung saat dia menjerit marah. Namun, teriakannya baru saja terdengar saat sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiao Yan dari pengisian. Sosok ini seperti tank berbentuk manusia saat dibebankan pada penatua, membawa angin yang sangat ganas. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan penatua dari sekte Xuan yang mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah darinya. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu mencapainya. Tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu penatua dari sekte Xuan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat penatua ini ditahan. Kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Dia sadar bahwa Xiao Yan menargetkannya. Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik tentang situasinya, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Xiao Yan? Selain itu, Xiao Yan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah kedua, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sesosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini ditutupi dengan niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Ekspresi wajah Chen Xian berubah drastis saat mendengar kata-kata padat Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak ragu bahkan sedikit saat Do Uqi di dalam tubuhnya meletus ke segala arah pada saat ini. Setelah itu, semuanya menggumpal di telapak tangan kanannya. Do Uqi yang kaya dan merah menyala berkumpul di tangan kanan Chen Xian, menyebabkan seluruh lengannya terlihat seperti arang merah menyala. Do Uqi merah api yang menakutkan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, tampak seperti pisau api yang luar biasa tajam. Pedang api misterius. Keganasan juga melonjak di wajah Chen Xian saat ini. Tangannya gemetar, dan itu membentuk-bentuk pisau. Setelah itu dengan kejam diretas di kepala Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, pisau api yang dibentuk oleh Do Uqi merah api yang panas juga bergerak. Pada saat yang sama, angin panas dan tajam yang membakar merobek celah hitam gelap di ruang angkasa itu sendiri. Tidak peduli apa masalahnya, Chen Xian juga seorang ahli dengan kekuatan yang mirip dengan Xiao Yan. Serangan ini telah dilepaskan selama pembalasannya habis-habisan cukup kuat. Ekspresi dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat dalam menghadapi pembalasan sengit dan kekerasan Chen Xian. Tangan Xiao Yan meringkuk menjadi bentuk cakar saat api hijau giok melonjak keluar. Ini segera berubah menjadi sarung tangan api yang melilit tangan Xiao Yan. Tidak sedikit pun riak muncul di wajah Xiao Yan setelah nyala api menggumpal menjadi sarung tangan api. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkan pukulan. Pukulan ini sangat bertabrakan dengan bilah api Chen Xian di depan banyak tatapan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin suhu tinggi menyapu pada saat ini. Beberapa batu besar mulai retak, dan beberapa bahkan meledak menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya dengan keras. Tabrakan tinju dan telapak tangan menyebabkan ekspresi Chen Xian cepat pucat.
Di sisi lain, ekspresi Xiao Yan tetap sama. Itu tidak berubah sedikit pun saat berurusan dengan pembalasan sengit Chen Xian. Tersesat. Angin tajam pada bilah api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan api hati teratai mengkilap. Sesaat kemudian, itu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Rasa dingin melintas di mata hitam gelap Xiao Yan saat ini. Pada saat yang sama, tangisan dingin meledak dari ujung lidahnya seperti guntur melintasi langit yang cerah. Tangisan ini menyebar seperti gelombang. Seiring dengan teriakan ini datang kekuatan agung yang menyebabkan ekspresi Chen Xian dipenuhi dengan kengerian. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan seperti air banjir. Pertahanan Douqi di dalam tubuh Chen Xian hancur berantakan di bawah kekuatan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dengan suara "grup". Suara penghancur tulang yang jelas segera meletus dari tangan kanan Chen Xian ketika darah segar keluar. Tubuhnya terbang mundur dan menabrak batu gunung yang sangat besar, mengguncang batu itu sampai banyak retakan kecil terbentuk. Sesaat kemudian, suara retakan akhirnya terdengar dan batu besar itu hancur berantakan. Interiornya hancur menjadi debu oleh kekuatan tersembunyi. Tubuh Chen Xian runtuh menjadi debu batu raksasa. Tubuhnya terus berkedut. Jelas, serangan Xiao Yan telah melukainya dengan serius. Xiao Yan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius, bisa bertarung dengan elit bintang 7 atau bahkan 8 Douzong. Namun, akan sedikit berlebihan baginya untuk berurusan dengan Douzong bintang 9. Alasan orang tua dengan nama keluarga Bai telah dipaksa kembali oleh Xiao Yan dengan satu serangan sebagian besar karena kekuatan Xiao Yan sendiri. Setelah pertukaran itu sebelumnya, Xiao Yan sadar bahwa pria tua dengan nama keluarga Bai baru saja maju ke bintang ke-9. Kalau tidak mungkin baginya untuk dipaksa kembali hanya dengan satu serangan penguasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius, masih mustahil baginya untuk melukai bintang Douzong 9. Sayangnya, Chen Xian belum mencapai level ini. Kekuatan yang dia banggakan bahkan tidak layak disebut di mata Xiao Yan. Banyak tatapan pada bukit memandang Chen Xian, yang tampak sangat menyedihkan setelah pingsan di tumpukan debu. Mereka semua diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan mereka beralih ke Xiao Yan dengan rasa takut tambahan. Serangan ganas Xiao Yan membuat mereka terriver. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi keduanya berbeda. Ekspresi Song Qing suram. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Chen Xian. Perlakuan publik Xiao Yan terhadap Chen Xian secara alami menyebabkan wajahnya tampak sedikit jelek. Penyihir itu, Cao Ying, di sisi lain, tampaknya sangat tertarik dengan pertarungan semacam ini antara pria. Matanya yang mempesona melompat kegirangan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mereka berdua maju dan bertarung sampai mati. Berat, kamu sudah berlebihan. Pada saat ini, lelaki tua bermarga Bai, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia memandang Chen Xian yang terluka parah, dan ekspresinya berubah. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Xiao Yan dengan angin kencang yang penuh dengan niat membunuh. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat melihat pria tua dengan nama keluarga Bai itu. Dia melirik Chen Xian, yang menatapnya dengan mata ganas dari tumpukan debu. Segera, Xiao Yan tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dari kelihatannya, dia sepertinya berencana memberikan pukulan terakhir pada Chen Xian yang terluka parah. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak saat sejumlah orang mendeteksi niatnya. Cukup banyak harapan orang berubah. Mereka tidak mengira Xiao Yan akan mencoba membunuh pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam di tempat ini. Berat, kamu berani. Tindakan Xiao Yan juga ditemukan oleh pria tua dengan nama keluarga Bai, dan dia mengejar. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar lolongan itu. Dia sudah berniat membunuh Chen Xian. Orang ini akan membalas dendam atas semua keluhan. Saat itu, mereka hanya memiliki konflik kecil di pameran dagang alkemis, tapi orang ini telah pergi dan menyelidiki Xiao Yan.
Setelah itu, dia telah menjual informasi ini kepada anggota Aula Jiwa, mengakibatkan Xiao Yan hampir terbunuh. Jika Xuan Kongzi tidak tiba-tiba campur tangan malam itu, kemungkinan Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain menggunakan pemusnahan teratai api. Para ahli elit Douzun masih eksistensi yang sangat kuat untuk saat ini dia. Sebelum dia memperbaiki jenis ketiga dari api surgawi, Xiao Yan mengerti bahwa dia tidak memiliki banyak teknik bertarung yang bisa dia gunakan melawan elit Douzun. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan antara kelas benar-benar terlalu besar. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Masalah ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilepaskan Xiao Yan begitu saja sambil tersenyum. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan adalah orang yang akan membalas dendam atas semua keluhan yang dideritanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan permusuhan apapun harus dilunasi. Kekejaman di mata Chen Xian segera digantikan oleh kepanikan saat melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya dengan niat membunuh. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa bertahan satu pertukaran melawan Xiao Yan. Xiao Yan saat ini hanya perlu menggerakkan jarinya dengan lembut dan itu akan cukup untuk menyebabkan dia, pemimpin sekte junior dari sekte Xuan yang mendalam, kehilangan nyawanya di sini. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, sekte Xuan yang mendalam pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Xian tidak terlalu terganggu oleh momen hidup dan mati yang kritis ini saat suaranya berteriak tajam. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisannya yang tajam. Dia tidak akan pernah secara naif berpikir bahwa Chen Xian akan berterima kasih padanya jika dia melepaskan Chen Xian sekarang. Jika seseorang membiarkan serigala ganas pergi, itu masih akan menemukan kesempatan untuk menggigit kembali pada diri sendiri. Xiao Yan telah melihat cukup banyak melalui pengalamannya selama bertahun-tahun. Dia secara alami tidak akan menahan diri pada saat ini. Wajah Chen Xian langsung menjadi lebih pucat saat melihat Xiao Yan mengabaikan ancamannya. Penyesalan akhirnya melonjak ke dalam hatinya saat ini. Jika dia tahu bahwa orang ini sangat kejam, dia tidak akan menyinggung perasaannya saat itu. Penyesalan tidak berguna pada saat ini karena Xiao Yan, yang disertai dengan aura pembunuh, melintas dan muncul di atas kepala Chen Xian saat ini. Mata hitam gelapnya mengungkapkan jejak dingin pekat yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Penggaris hitam besar di tangannya sedang dibungkus oleh nyala api panas. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun penguasa hitam lewat. Ketika Anda bereinkarnasi di kehidupan Anda selanjutnya, Anda harus memikirkan konsekuensi dari pikiran jahat apapun. Ekspresi ganas melintas di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat teror di wajah Chen Xian. Penguasa berat di tangannya tidak ragu-ragu karena membawa suara angin kencang yang memekakkan telinga dan dengan keras menabrak kepala Chen Xian dengan keras. Serangan Xiao Yan benar-benar tanpa ampun. Jelas, dia bermaksud untuk mengambil nyawa Chen Xian dengan serangan penguasa ini. Chen Xian menatap penggaris api hijau giok yang membesar di matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Berhenti. Tangisan tiba-tiba meledak di samping telinga Xiao Yan seperti guntur saat penguasa berat itu diayunkan. Xiao Yan merajut alisnya saat mendengar tangisan ini. Namun, dia terus mengabaikannya. Sebaliknya, kecepatan penguasa beratnya meningkat. Perisai api lumpur misterius. Orang yang berteriak sebelumnya juga tampaknya menyadari bahwa kata-kata tidak berguna melawan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak campur tangan setelah berteriak. Tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar saat ini. Segera, ledakan terdengar dan tanah melonjak keluar seperti air dalam banjir. Yang mengejutkan adalah tanah itu bercampur dengan nyala api kuning tua. Tanah melonjak dan segera membentuk perisai yang sangat tangguh di depan Chen Xian. Api kuning tua yang aneh bertahan di perisai. Ledakan. Perisai tanah baru saja terbentuk ketika penguasa berat tiba-tiba jatuh. Itu mendarat dengan keras di perisai. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Orang bisa melihat perisai tanah bergetar hebat ketika penguasa berat jatuh. Pasir melesat ke segala arah. Namun, perisai tanah ini telah memperlambat serangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat dia merasakan sedikit kelesuan dari penggarisnya yang berat saat menembus perisai tanah.
Dia tahu bahwa siapapun yang campur tangan tidak bermaksud untuk memblokir serangannya, tetapi telah berencana untuk membeli waktu berharga untuk lelaki tua bermarga baik itu. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Sementara penguasanya melambat, Dou Qi yang agung bergegas di belakangnya dalam sekejap. Apalagi itu ditujukan ke bagian belakang hatinya. Jelas, jika dia benar-benar bersikeras untuk membunuh Chen Xian, orang di belakangnya pasti mengambil nyawanya. Xiao Yan menyipitkan matanya pada sepersekian detik ini. Penggarisnya yang jatuh tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan menghantam perut bagian bawah Chen Xian dengan keras. Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi ini menghantam perut bagian bawahnya. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian. Penguasa berat di tangannya secara refleks berayun ke belakang dengan cara yang kejam. Itu segera bertabrakan dengan angin telapak tangan yang luas dan kuat dari lelaki tua Bai yang dengan marah menerkam. Ledakan. Penggaris berat bertabrakan dengan angin telapak tangan, dan suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, kakinya mengambil beberapa langkah terus-menerus di udara. Setiap kali kakinya mendarat, ruang itu sendiri akan bergetar. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Serangan marah oleh lelaki tua bermarga Bai ini sangat kuat. Jika serangan ini mendarat di punggung Xiao Yan yang tak berdaya, itu mungkin akan memberinya cedera serius. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram saat mereka mendarat di Songqing karena orang yang tiba-tiba menghentikan Xiao Yan membunuh Chen Xian adalah dia. Songqing tidak menunjukkan banyak ketakutan saat melihat mata Xiao Yan yang gelap dan serius melihat ke atas. Dengan posisinya di menara pil, tidak perlu baginya untuk takut pada Xiao Yan. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita ini. Anda seharusnya tidak mencoba membunuhnya. Saat ini, kekuatan semua orang adalah modal bagi kita untuk mengalahkan binatang buas di 10.000 pegunungan obat. Apakah tindakanmu ini merupakan upaya untuk menghentikan kami melewati seleksi ini?" Songqing ini adalah orang yang cukup kejam. Kata-katanya sudah menempatkan Xiao Yan pada posisi yang menentang banyak alkemis yang hadir. Namun, seberapa besar efek kata-katanya bisa mencapai tidak diketahui. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan membunuhku? Xiao Yan tertawa mendengar ini. Songqing sedikit merajut alisnya dan berkata dengan suara samar, "Saudara Song hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja membuktikan maksudku? Kemampuanmu untuk mengubah kebenaran memang bakat." Chen Xian secara pribadi berkata bahwa dia ingin saya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bilang bahwa mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Songqing dan dengan malas berkata, "Kamu juga harus melupakan mengatakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini tidak bodoh. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar tidak senang, Anda bisa menyerang. Aku akan menerimamu." Songqing membosankan. Matanya menyapu sekelilingnya, dan dia melihat para alkemis dengan santai berdiri di samping. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan pada Xiao Yan karena kata-kata Songqing. Semua orang tua yang licik ini. Songqing tidak berdaya di dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang bisa berpartisipasi dalam pil gathering dan menjadi orang biasa? Itu bukan tugas yang mudah untuk memprovokasi mereka menjadi musuh dengan orang lain. Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertempuran dan pembunuhan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di pil gathering. Songqing secara alami tidak akan tunduk di depan umum. Matanya menatap Xiao Yan sementara dia tertawa dingin. Mungkin dia tidak cocok untuk Xiao Yan ketika datang ke kekuatan bertarung. Namun, dia sangat percaya diri dalam hal penyempurnaan pil. Pada saat itu, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa 5 juara uji klan besar yang tidak masuk akal itu tidak berharga di matanya.
Xiao Yan tidak berkomitmen pada kata-kata kasar Song Qing ini. Matanya melirik penatua lain dari sekte Xuan yang mendalam, yang telah direcoki oleh boneka iblis bumi sampai-sampai tidak bisa bergerak. Sebuah perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka iblis bumi berubah menjadi cahaya perak saat kembali. Setelah itu, ia berdiri di samping Xiao Yan tanpa ekspresi apapun, tampak seperti penjaga setia. Penatua dari sekte Xuan yang mendalam hanya pindah ke lelaki tua bermarga Bai setelah melihat boneka iblis bumi mundur. Kedua sesepuh muncul di samping Chen Xian, yang telah dibuat tidak sadarkan diri oleh Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. "Kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin sekte junior." Penyelidikan ini segera menyebabkan kemarahan melintas di mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan memelototi Xiao Yan seperti singa ganas saat mereka meraung. Pembuluh darah adalah jalur penyaluran yang paling penting bagi setiap praktisi Douqi. Jika ada masalah yang terjadi pada mereka, itu bisa dengan mudah mengakibatkan seseorang menjadi sampah yang tidak bisa berlatih Douqi. Meskipun ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pembuluh darah seseorang, mereka bergantung pada seberapa serius cederanya. Saat ini, pembuluh darah di dalam tubuh Chen Xian telah benar-benar hancur oleh serangan Xiao Yan dari sebelumnya. Kesempatan untuk pulih sepenuhnya dari cedera serius seperti itu sangat redup. Begitu dia kehilangan dukungan dari Douqi, Chen Xian akan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi Song Qing juga sedikit berubah ketika dia mendengar raungan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menyerang dengan kejam. Menjadi orang yang tidak berguna kemungkinan bahkan lebih sulit bagi Chen Xian untuk bertahan dibandingkan dengan terbunuh. Xiao Yan di udara tetap tanpa ekspresi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun terpengaruh oleh ini. Chen Xian berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik yang berbeda, kemungkinan dia sudah menjadi mayat sedingin es. Karena Chen Xian tidak dapat membunuhnya, Chen Xian harus mempelajari beberapa konsekuensi yang harus dia hadapi ketika dia merasakan keinginan untuk membunuh. Hal-hal sudah menjadi seperti ini dan tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Anda mungkin dapat meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju dengan langkah kaki lembut sementara semua orang diam. Suaranya yang tajam dan lembut menyebabkan seseorang merasakan dorongan untuk dipukul. Kedua sesepuh dari sekte Xuan yang mendalam secara bertahap menjadi tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan, yang mendapat bantuan dari boneka iblis bumi. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan pemimpin sekte Xuan yang mendalam ketika mereka kembali. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan barang-barang yang telah ditugaskan untuk kami temukan dan lulus seleksi ini. Mata cantik Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Dia berkata, "Bolehkah saya tahu jika Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bersama, kita akan lebih percaya diri dalam mengalahkan binatang buas itu." Ekspresi Song Qing di sampingnya berubah saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengundang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Saat ini, Xiao Yan telah menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Jika kita mengundangnya, kemungkinan kita akan menyinggung kelompok Chen Xian." Cao Ying tersenyum tipis. Dia mengabaikan kata-kata Song Qing saat matanya yang cantik menatap Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah dari keindahan yang mempesona ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas undangannya Nona Cao Ying. Namun, saya terbiasa berkeliaran sendirian, dan saya tidak suka membentuk kelompok. Oleh karena itu, saya minta maaf." Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak setelah suaranya terdengar saat dia merasakan tatapan yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Di bawah tatapan menyapu ini, pori-pori di sekujur tubuh Xiao Yan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Perubahan ini menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Matanya menyapu area di bawah tanpa meninggalkan jejak, tapi dia berhasil mendapatkan apa-apa darinya. Mungkinkah itu ilusi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening.
Dia baru saja akan menarik pandangannya yang berkeliaran ketika matanya tiba-tiba menyipit. Tempat di mana mata Xiao Yan terfokus berada di tepi bukit. Ada seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakangnya. Sudut mulut pria ini perlahan terangkat menjadi senyuman aneh setelah merasakan tatapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan semakin menyipit saat sudut mulut itu mengungkapkan senyuman aneh. Orang berpakaian hitam misterius ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa elit Do Uzun. Pil Gathering ini memang tempat yang penuh dengan ahli tersembunyi. Tidak terduga bahwa ada keberadaan yang begitu kuat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam saat merasakan kekuatan besar dari orang misterius berpakaian hitam ini. Dengan orang ini di sekitar, tidak akan mudah baginya untuk merebut tempat juara. Sementara Xiao Yan linglung karena pria berpakaian hitam yang tidak biasa, Cao Ying di bawah telah mengangkat alisnya karena penolakannya. Dia mengertakkan gigi. Orang ini sepertinya tidak pernah memberinya wajah. Song Qing di sampingnya menghela nafas lega saat ini. Dia buru-buru berkata, lupakan. Ying karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, kamu juga tidak boleh menggunakan niat baikmu untuk bertemu dengan dirinya yang dingin. Ketika dia akhirnya menderita kerugian, dia secara alami akan datang dan memohon kita untuk bekerja sama. Cao Ying tanpa sadar meringkuk mulutnya setelah mendengar kata-kata Song Qing. Dari kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya, hampir tidak ada orang yang hadir yang bisa melampaui dirinya. Dia mungkin benar-benar bisa dengan percaya diri mendapatkan item tugas sendiri. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Xiao Yan mengabaikan percakapan di antara keduanya. Matanya menatap pria misterius berpakaian hitam itu. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Cao Ying sebelum berbalik dan pergi. Karena pria berpakaian hitam itu, dia tidak ingin tinggal lama di tempat ini karena dia merasakan sedikit kegelisahan dari orang itu. Perasaan semacam ini sangat samar-samar, tapi itu seperti duri yang menggantung di hati Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia tanpa sadar menjadi lebih berhati-hati. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar, dan dia mengembalikan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia bergegas menuju 10.000 pegunungan obat. Berat, apakah kamu ingin pergi begitu saja setelah melukai seseorang? Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam segera menjadi marah saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Mereka naik ke langit bersama-sama dan bergegas menuju Xiao Yan dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka. Xiao Yan mengabaikan kedua sesepuh Sekte Xuan yang mendalam ini, yang turun dengan marah. Cahaya perak melintas di bawah kakinya. Setelah itu, raungan gemuruh bergema di atas bukit. Yang bisa dilihat hanyalah beberapa bayangan di langit. Sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tatapan semua orang di bukit. Kedua sesepuh dari Sekte Xuan yang mendalam melompat marah saat mereka melihat Xiao Yan menghilang dalam sekejap mata. Mereka terus mengucapkan berbagai kutukan. Pria berpakaian hitam di tepi bukit itu menyaksikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. Gumaman lembut dilepaskan dengan tenang, disertai dengan rasa dingin yang gelap. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri.